Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga standar rasa syukur kita adalah senantiasa menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang telah didesain paripurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu pertama, yaitu Iqra. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Damayanti Syam, NIM 1071053119, semester 7, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, akan membawakan kultum singkat yang berjudul Konsep Perdagangan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya memperoleh harta dengan cara batil. Misalnya dalam perdagangan terdapat unsur judi, penipuan, riba, hasil curian, korupsi, dan lain sebagainya. Konsep yang kedua dalam firman-Nya, illa an takuna tijaratan, kecuali dengan jalan perniagaan. Perniagaan yang dimaksud adalah seorang pengusaha atau seorang pedagang, di mana pengusaha ini merupakan seseorang yang memproduksi suatu barang, lalu barang tersebut dijual. Kemudian seorang pedagang ini merupakan seseorang yang membeli produk orang lain lalu menjualnya kembali. Dalam hal ini mata pencaharian dengan jual beli. Kemudian selanjutnya taradim minkum, berlaku suka sama suka antara penjual dan pembeli, yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kala min amalin yadihi
wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amalin yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dari itu, teman-teman sekalian, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga Rasulullah SAW dalam berdagang mengedepankan sikap jujur, ikhlas, profesional, dan mengambil untung dengan harga yang baik. Rasulullah SAW juga berkata, Innallaha yuhibbul mu'minul muhtar. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya atau bekerja keras. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka atau lebih mencintai hamba-hambanya yang mukmin untuk berkarya atau bekerja keras. Dengan demikian bisa diambil poin penting dari hadis tersebut tentang berkarya. Dalam berwirausaha, seseorang harus mempunyai jiwa untuk berkarya, dan biasanya mereka mempunyai karakteristik berwirausaha yang melekat pada dirinya. Di antaranya yang pertama adalah proaktif, suka mencari informasi yang ada hubungannya dengan dunia yang digelutinya agar mereka tidak ketinggalan informasi, sehingga segala sesuatunya dapat disikapi dengan bijak dan tepat. Kemudian yang kedua adalah produktif, mementingkan pengeluaran yang bersifat produktif daripada yang bersifat konsumtif. Kemudian yang ketiga, pemberdaya, memahami manajemen, menangani pekerjaan dengan membagi habis tugas dan memberdayakan orang lain dalam pembinaannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, tangan di atas. Setiap rezeki yang diterima harus ada sebagian yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang diberikan secara ikhlas. Kemudian yang kelima, rendah hati. Sejatinya menyadari keberhasilan yang dicapainya bukan sepenuhnya karena kehebatannya, tetapi ia sadar betul di samping upayanya yang sungguh-sungguh, ia juga tidak terlepas dari pertolongan Allah. Yang keenam, kreatif, mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan, sehingga ia tak pernah khawatir kehabisan lahan bisnisnya. Kemudian yang ketujuh, inovatif. Sifat inovatif selalu mendorong kembali kegairahan untuk meraih kemajuan dalam berbisnis, mampu melakukan pembaruan-pembaruan dalam menangani bisnis yang digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.